jajarannya, Bapak Priyono SHMH dari Kemendagri selaku narasumber, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian DPRD Kabupaten Indramayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT pagi ini bisa mengundang kami dari LPKMI, sehingga acara kita yang seyogianya kita mulai dari jam 9, sekarang sudah mendekati jam 10. Mungkin agak sedikit terlambat ke akhiran kitanya, jadi kita akan mulai, kemudian kita selesaikan jam 11.30. Setelah itu kita akan istirahat, kemudian kita masuk lagi jam 13.30 sampai dengan jam 16 kita akan lanjut lagi sampai jam 17.30 karena ada 3 materi. Materi yang pertama sesuai permintaan dari DPRD Indramayu adalah tentang restribusi pajak terkait penerapan komunikasi. Yang kedua penjabaran PP 18, dan yang ketiga adalah APBD tahun 2017 sesuai dengan Permendagri nomor 31 tahun 2016. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana biasa bahwa Jumat kita akan break, kemudian sholat Jumat, dan setelah itu kita akan masuk kembali ke ruangan ini. Untuk mempersingkat waktu, saya barangkali hanya sekedar menyampaikan, dan 3 narasumber ini semuanya sudah konfirmasi dan insya Allah bisa hadir untuk memenuhi undangan kami dan memberikan materi pada acara ini. Dan sebagai pengikat waktu pula, kami mohonkan kepada Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Bapak Ruslandi Sarjana Hukum, dipersilakan untuk membuka acara. Bismillah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati panitia penyelenggara workshop atau bimbingan teknis pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu. Yang saya hormati narasumber Bapak Priyo dari Kementerian Dalam Negeri. Yang saya hormati rekan-rekan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu yang pada hari ini mengawali kegiatan Bimtek pendalaman tugas dan fungsi anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu, yang insya Allah beberapa saat lagi akan segera kita mulai. Sebagaimana jadwal tertera jam 9, namun semalam rekan-rekan pada ngobrol asik, ternyata di luar gedung DPRD kita masih bisa berdiskusi untuk dalam rangka mencari solusi-solusi terkait dengan dinamika persoalan yang ada di Indramayu. Dan mudah-mudahan pertemuan di luar DPRD ini sedikit memperoleh pencerahan yang lebih baik ketika di dalam gedung. Tentu suasana Jakarta lebih mengekspresikan ketika melihat Indramayu dari jauh, sehingga kita bisa menerapkan solusi-solusi yang kita peroleh dari luar daerah kita sendiri. Maka dari itu, keuntungan secara psikis daripada kegiatan Bimtek di luar daerah itulah dalam rangka memperoleh pencerahan batiniah kita, alam pemikiran kita. Kalau di sana kita serba kaku, sumpah persoalan, banyak tabu dan sebagainya, di sini kita lebih fresh dalam berdiskusi, menuangkan pemikiran-pemikiran. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan anggota DPRD, bahwa tadi sudah disinggung terkait dengan materi kita pada hari ini. Yang pertama adalah, saya dapatnya dari Pak Soleh ini SMS-nya, perangkat daerah terkait pengembangan, penambahan, dan penggabungan organisasi perangkat daerah di kabupaten, kota, seluruh Indonesia. Kemudian juga ada pajak dan retribusi daerah terkait menara telekomunikasi. Ini mungkin dilakukan perubahan-perubahan karena kita telah meneliti. Kemudian penjabaran PP nomor 18 yang tadi materinya tentangnya terkait dengan SOTK yang kemarin juga di DPRD Indramayu telah dibahas
Kemudian yang terakhir adalah penjabaran Permendagri nomor 31 tentang pedoman penyusunan APBD 2017. Jadi keseluruhan materi ini tentu sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan kerja yang beberapa saat lagi tentu menantang tugas kita untuk kembali setiap tahun melakukan penyusunan RAPBD menjadi APBD, karena itu merupakan salah satu fungsi yang melekat pada DPRD sebagai lembaga legislatif, budgeting, controlling, dan regulasi, membentuk regulasi atau peraturan-peraturan. Sehingga tentu di dalam penjabaran ini kemarin setelah diskusi kita juga melakukan konsultasi kepada Kemendagri, terutama Pak Mus, bahwa kedua kegiatan ini nanti akan dipersamakan simultan berjalan, yaitu pembentukan daripada penyempurnaan SOTK sesuai dengan PP 18 dan kegiatan penyusunan buah PPAS APBD murni tahun 2017. Oleh karena sama-sama ini penting dan sama-sama mendukung keterkaitannya. Uangnya disusun, anggarannya disusun, lalu siapa yang menggunakan adalah SKPT, adalah pengguna anggaran. Sehingga pengguna anggaran ini harus disesuaikan dengan nomenklatur yang tertuang sebagaimana diamanatkan PP 18. Maka ketika APBD-nya telah disusun, namun SOTK-nya masih belum disesuaikan dengan PP 18, ini kontradiktif dengan ketentuan yang telah diwajibkan untuk segera menyesuaikan SOTK. Jadi saya pikir ini nanti akan diperdalam oleh narasumber kita, dan mudah-mudahan rekan-rekan anggota DPRD menyimak secara khusyuk, sehingga nanti setelah peroleh referensi pemikiran, tentu kembali setiap kita bitek harus melaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mempersingkat waktu, mohon izin kepada Bapak Narasumber dan Bapak Panitia, marilah kita sama-sama membuka acara workshop dan bimbingan teknis pendalaman tugas fungsi anggota dan pimpinan DPRD ini. Kita mulai dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan BIMTEK dan pendalaman tugas fungsi pimpinan dan anggota DPRD secara resmi saya buka. Terima kasih. Selanjutnya Metropolitan, mudah-mudahan dari hasil BIMTEK ini sekembalinya nanti dapat menjadi renungan seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua, bahwa ketika kita melihat suatu permasalahan ini dari dekat mungkin malah justru nggak kelihatan, tapi kalau kita melihat dari jauh mungkin justru ada pencerahan, itu seperti itu. Kemudian untuk mengingat waktu ya, di sini saya ingin menyampaikan terkait dengan retribusi menara telekomunikasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang terkait dengan retribusi menara telekomunikasi ini memang unik ya. Sebelumnya secara spesifik pajak daerah untuk retribusi ini, di situ ada pungutan kepada masyarakat, ada pajak, ada retribusi, di mana pelaksanaannya itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20-nya. Pemerintah daerah harus menetapkan peraturan daerah. Memang di tahun 2011 kemarin, tahun 2012 itu ada gugatan terhadap retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang dilakukan oleh ANSI, Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia, provider yang menyelenggarakan menara telekomunikasi. Dalam gugatannya, ANSI itu menentangkannya pasal 151 dengan pasal 124 yang diatur dalam Undang-Undang 28. Nah, di penjelasan pasal 124 itu memang agak unik. Sejatinya kalau pajak, tarifnya itu didiskresikan kepada peraturan daerah. Silakan tarifnya diatur tertentu pajak. Retribusi demikian juga. Hanya bedanya kalau pajak, ya, tarifnya diatur minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Kalau retribusi itu tidak.
tidak ada diatur. Kalau kita lihat di Undang-Undang 28 maupun di Perda, di Undang-Undang 28 itu tidak diatur berapa sih tarif retribusi, tidak ada. Kenapa? Karena retribusi itu sebetulnya ya dia pelayanan, ada pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah berupa jasa ataupun izin. Jadi seperti itu. Nah, untuk menara yang masuk kategori retribusi jasa umum. Jadi ada pelayanan di situ ya, pengawasan maupun pengendalian terhadap keberadaan menara telekomunikasi. Di dalam Undang-Undang 28 di penjelasan pasal 124 diatur tarifnya minimal 2% dari NJOP PBB. Jadi pada waktu penyusunan Undang-Undang 28 itu karena diperkirakan sulit berapa daerah menetapkan tarifnya. Jadi seperti itu. Bisa menceritakan supaya memahami kronologi terlebih dahulu. Nah, karena pas penjelasan pasal 124 ini dibatalkan oleh putusan MK, sehingga MK berpendapat bahwa dalam penetapan tarif itu harus mempertimbangkan biaya. Nah, kemudian berarti sekarang sedang dalam pengkajian untuk pemprosesan perubahan tarif. Ya. Tarifnya kan akan harus dirubah saja, ya, diatur berapa tarifnya. Tapi yang terutama yang paling penting adalah harus ada formulasi penghitungannya terlebih dahulu terhadap penggunaan jasa, biaya pengawasan, ya. Kemudian simpelnya adalah biaya pengawasan, kemudian alat yang akan digunakan, apakah terhadap adanya retribusi ini. Tentunya harus ada manfaat yang diterima oleh si pembayar retribusi, kan begitu. Nah itu berarti nanti harus pengawasan kepada menara-menara yang ada di lingkungan daerah seperti itu. Selanjutnya terkait dengan retribusi, ya. Ini memang beberapa daerah itu kemudian sekarang dirubah berdasarkan formulasi penghitungan. Kenapa itu? Kami rugi. Nah, sebetulnya kalau dilihat seperti yang tadi saya sampaikan bahwa filosofinya retribusi itu sebetulnya bukan seperti pajak. Kalau pajak dia dapat retribusi ini ada jasa. Kalau jasa yang dikeluarkan biaya yang dikeluarkan itu 100, ya berarti tarifnya paling 150. Jadi dia berbeda dengan pajak. Tidak bisa memang mengoptimalkan stimulusnya penerimaan retribusi yang sulit karena dia biasa. Seperti halnya misalnya retribusi pemakaian kekayaan daerah yang sama. Kemudian retribusi rumah potong hewan, misalnya kalau ada. Padahal di luar juga ada rumah potong hewan milik swasta. Harus dilakukan evaluasi. Jadi evaluasi perdana dilakukan secara berjenjang dari kabupaten kota itu disampaikan kepada provinsi gubernur. Kemudian nanti gubernur akan menyampaikan setelah mereka lakukan evaluasi, mereka berikan materi, mereka akan sampaikan kepada Mendagri, CQ, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk kami lakukan konsultasi. Kemudian dalam melakukan konsultasi kami berkoordinasi dengan Keuangan dan retribusi daerah. Kami sudah menyusun, ini sudah tahap finalisasi, sudah selesai sinkronisasinya. Ya mudah-mudahan jadi 1 bulan atau 2 bulan inilah mungkin mudah-mudahan sudah terbit ya, evaluasi Permendagri pedoman evaluasi, sehingga bisa mempercepat proses evaluasi. Di situ nanti akan diatur yang pertama penyampaian. Oke, padahal di Permen 80 ya tentang produk hukum daerah jelas di situ bahwa harus ada kopi. Seperti itu supaya memudahkan evaluasi karena kan yang dievaluasikan banyak sekali. Nah kemudian yang kedua adalah ketika itu perda perubahan, berarti kan harus disampaikan juga perda induknya. Jadi seperti itu karena kami pernah menemukan dia merubah tarif, tapi ternyata tidak menghapus tarif yang di perda induk, jadinya seakan-akan menjadi double seperti itu, duplikasi, itu kan tidak diperkenankan. Ya, sekarang coret. Retribusi di Kabupaten Indramayu itu kira-kira tahun 2012 begitu
bulan pasca keputusan Mahkamah Konstitusi, kita sebelumnya sudah punya perda itu, sehingga amanat dari keputusan itu seakan perda boleh diberlakukan sepanjang itu ada revisi terhadap perda itu. Jadi kita sudah lakukan revisi karena tadi dasarnya pada NJOP. Di Indramayu itu apa yang disampaikan Bapak itu terkait tadi honor dan sebagainya itu berdasarkan zonasi, Pak. Dari keberadaan tower yang ada di Kabupaten Indramayu. Dan itu sudah dilayangkan sejak tahun 2012, Pak. Pansus perubahan itu sudah disampaikan ke Gubernur, sampai sekarang informasi terakhir dari Dinas Perhubungan itu ada di Kemendagri. Memang 2-3 tahun terakhir ini berapa pendapatan yang berpusat kurang lebih 1,8 1.800.000 dari retribusi menarik. Oleh karena sampai ini pos dari pendapatan itu belum, karena belum evaluasi ini belum final, ya, Mendagri atau apa belum ada jawaban. Kata Bapak 2-3 bulan lagi mudah-mudahan ada jawaban. Nanti Permendagri Pak, kalau proses evaluasinya nanti juga kami cek apakah masih komisi kami, dan pada saat setelah pasca keputusan MK tanggal 26 Mei 2015 kami komisi berinisiatif untuk melakukan konsultasi ke Kementerian Kominfo saat itu, kemudian juga ke Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Keuangan Daerah tidak salah, termasuk ke Kementerian Keuangan. Artinya itu juga ada kebingungan daerah terhadap keputusan MK. Sementara tadi sudah disampaikan, katakanlah ada pendapatan yang tidak bisa kami ambil 1,8 miliar terkesan tersandal dengan keputusan MK ini. Sehingga kemudian kami melakukan konsultasi, kemudian kami juga melakukan perubahan. Namun dalam perjalanan sampai hari ini memang ini juga masih kebingungan juga nih teman-teman eksekutif begitu berkaitan dengan tadi 1,8 yang tersandal tadi. Jadi ini menjadi persoalan. Nah, maka dari itu barangkali seperti juga yang tadi disampaikan, ya paling tidak kami juga menunggu sebenarnya seperti apa sih gitu kan, formula atau aturan perhitungannya seperti apa, hingga kemudian dia tidak kebingungan karena di sektor dinas perhubungan, karena kami masih nyatu Kominfo dengan perhubungan saat itu kebingungan Pak. Dasarnya apa? Karena ketika pada Undang-Undang 28 2009 memang saat pasal 124 yang dipersoalkan kemarin dengan perhitungan 2% dari NJOP, tapi dengan dimentahkan itu jadi bingung gitu. Ini menjadi persoalan. Jadi paling tidak, saya pikir tidak hanya di Indramayu, di kabupaten kota itu juga sama gitu kan. Nah, ini barangkali kami meminta kepastian berkaitan dengan itu. Karena kami juga menyelesaikan perda juga bingung kan, karena ada santolan. Dasar perhitungannya apa? Karena pemerintah besar sampai ini belum mengeluarkan hal itu. Gitu kan. Dengan adanya putusan MK, dengan adanya putusan MK itu pada waktu itu ada memang sedikit perdebatan. Dari sisi aksi itu menginginkan ada besaran tarifnya itu seperti apa yang diatur di dalam permohonan gugatannya, yang tercantum di dalam putusan MK. Saya lupa besarannya, kalau nggak salah 1.500.000 kalau nggak salah. 1,5 sampai dengan 2 juta kalau salah. Nah, kemudian kita sempat melakukan rapat koordinasi Pak dengan teman-teman di Kementerian Keuangan, dan pada waktu itu sepakat ya akan diterbitkan pedoman. Akhirnya sudah ada pedoman dari Menteri Keuangan, ya ada surat dari Menteri Keuangan. Nah, kemudian dari surat itu direncanakan akan disusun sebuah peraturan, belit Pak ya. Nah, tapi ada syarat untuk dikonsultasikan ke pihak Mahkamah Konstitusi. Apakah dari putusan MK kemarin itu perlu ada aturan lebih lanjut? Rupanya sudah dijawab Pak, sudah dijawab oleh MK bahwa putusan itu sudah tidak perlu lagi diatur. Jadi seperti itu. Oleh karenanya, sepanjang pemerintah daerah dalam menetapkan formulasi penghitungannya itu berpedoman kepada pasal 151, di mana sudah ada formulasi penghitungannya, ya silahkan daerah formulasi penghitungannya seperti apa, itu nggak masalah. Jadi seperti itu. Jadi memang di awal-awal tahun 2000 setelah putusan MK tahun 2015 itu memang ada terjadi sedikit bias Pak. Bahkan pada waktu itu ada yang sempat berdebat
berpendapat nggak perlu rubah perda, cukup rubah dengan peraturan kepala daerah. Nah itu malah lebih salah lagi. Karena perda harus dirubah. Kenapa? Karena tarif itu bisa dirubah rupiahnya. Kalau struktur tarifnya harus dengan merubah peraturan daerah. Itu seperti itu. Yang diarahkan kepada Kementerian Keuangan dan sebagainya. Dan perda yang maju ini terkait dengan retribusi dan lain-lain sudah ada revisi terkait dengan urusan KMK itu yang Undang-Undang Nomor 28 tahun 2000 pasal 124 itu sudah clear. Nah pertanyaannya itu kan berarti kemarin itu mekanismenya diambil dari NJOP kan Pak ya? Nah sekarang kan tadi dikatakan oleh Bapak ini beda, mungkin nanti dilihat dari biaya pengawasan, kemudian alat yang akan digunakan apa, kemudian juga dampak yang akan terjadi setelah itu pembiayaan itu dimasukkan dalam itu. Pertanyaan saya begini Pak, tahun 2015 ini retribusi menara kita tertagih Pak oleh pemerintah daerah Kabupaten Indramayu, besarannya ini hampir sekitar 2 miliar. Pertanyaan saya yang pertama, ketika nanti bisa dilakukan penagihan itu, apakah yang terhutang kemarin bisa ditagih juga Pak? Yang pertama, ya, bisa ditagih nggak? Karena 2015 tidak tertagih. Kemudian yang kedua, komponen apa saja selain tadi yang 3 tadi disampaikan oleh saya, apa saja untuk bisa memasukkan, bisa menarik retribusi? Karena patokannya tadi kan saya katakan bahwa biaya pengawas dan sebagainya, supaya kami tidak mengakali mendekati angka 2 miliar misalkan. Karena kalau itu dipaksakan juga nanti pasti akan digugat lagi oleh provider. Jadi komponen apa saja kira-kira kisi-kisinya yang bisa ditagihkan kepada mereka? Tapi revisi perda itu nggak bisa dipungut Pak. Nggak bisa. Gugur ya. Gugur. Karena Bapak belum punya dasar hukum. Dasar hukumnya adalah perda. Setelah terbit. Itu seperti itu. Jadi itu menjadi luas potensi itu memang. Nah, kemudian untuk yang sebelum putusan, kalau ada yang belum dibayar, sudah terbit SKRD, silakan tagih. Seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan formulasi itu bisa saja Pak, jenis menara, lokasi, tapi kemudian silakan. Itu silakan saja. Yang dapat aspirasi dari masyarakat itu saya, bukan bapak-bapak yang di belakang. Termasuk komisi C. Jangan bicara dulu. Ini Pak, artinya saya pengen mengetahui di dalam peraturan atau undang-undang itu diatur secara tidak terkait dengan persoalan kritis menara, lokasi dan lain sebagainya. Dan kalau seandainya hanya sebatas kekuasaan pemerintah desa dan memaksakan untuk dipaksakan, itu seperti apa sanksi-sanksinya? Itu saja Mas, terima kasih. Terkait dengan retribusi menara Pak, itu kan tadi saya menyampaikan bahwa dengan adanya retribusi itu berarti sebetulnya ada hak provider, saya sebut provider ya, negara itu untuk mendapat keamanan terkait dengan adanya keberadaan menara. Maksudnya apa? Tidak ada gangguan lah dari masyarakat kita. Paling tidak ada edukasi lah ke masyarakat sekitar terhadap pentingnya keberadaan menara. Untuk apa sih? Untuk jaringan telekomunikasi, untuk bisa penyediaan misalnya apa? Layanan data, bisa untuk internet dan lain sebagainya. Kan keuntungannya di situ Pak. Kalau bicara soal dampaknya, sebetulnya kan yaitu permasalahan internal ya. Ketika ada perizinan, kemudian masyarakat menolak, itu tergantung kebijakan pimpinan daerah setempat Pak. Bukan seperti itu. Saya di sini tidak dalam kapasitas memberikan ini ya, karena kan internal juga. Ketika itu sudah ada diri, tapi ternyata masyarakat menolak. Nah, justru berarti karena dia sudah berdiri, perlu ada edukasi lah ke masyarakat. Kira-kira apa sih dampaknya? Kenapa masyarakat menolak? Padahal kan dari sisi keuntungan, masyarakat juga diuntungkan. Kenapa? Karena kan di situ nanti bisa ada layanan data Pak. Jaringan telekomunikasi juga semakin membaik. Tadi kan Bapak katakan dia ada di desa. Ketika nggak ada, bayangkan ketika di suatu atau di beberapa desa
nggak boleh ada menara. Putus hubungan kan dengan dunia luar. Karena jaringan telekomunikasi, kemudian layanan data atau misalnya internet juga tidak ada, kan seperti itu. Apalagi kan internet kan juga bisa membantu misalnya belajar. Jadi dari sisi positifnya Pak ya, belajar mencari informasi, berita terkini, ya. Jadi memang perlu apa namanya semacam apa ya, edukasi lah. Kalau dari sisi kami malah lebih besar Pak. Kenapa? Karena kan target grup kami kan luas, tidak hanya dari satu daerah. Target grup pun kami batasi sebetulnya itu sampai banyak lah Pak kalau sosialisasi kami banyak. Kalau nggak salah kan kemarin ada sosialisasi pedoman umum misalnya, itu pun banyak sekali. Tapi memang misalnya berbeda buatnya Pak. Ya berbeda Pak, karena kan target grup kita kan luas Pak. Meskipun sudah luas tapi masih terbatas juga gitu. Karena keterbatasan anggaran. Apalagi ini kan dengar-dengar ini mau dipotong 133 triliun. Jadi dua, pertama belanja pemerintah pusat, termasuk transfer daerah juga katanya kan akan dikurangi juga. Ini ada komisi tadi PBB 11. Nah itu apakah SKPD-nya sudah melakukan perubahan JP? Kemudian penyampaian SPPT sampai di mana? Pencapaian realisasi SPPT sampai berapa persen? Ini kan sudah bulan Juli Pak, harus digenjot Pak. Kemudian pajak hotel, seperti hotel ya. Apakah penyampaian SPPT-nya? Apakah penyampaian laporan bayaran pajak hotel itu sudah sesuai? Perpres tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu itu diatur di Undang-Undang 2009. Kemudian dalam perjalanan ada beberapa perusahaan BUMN yang belum membayar. Katakanlah Pertamina dengan PLTU jumlahnya cukup besar, 30 miliar kurang lebih. Itu sebenarnya belum termasuk dengan denda. Dalam perjalanan, karena itu juga ada di komisi kami, di komisi C, Pertamina ini katakanlah tidak mau membayar dengan alasan di Undang-Undang 8 2009 di pasal 144 itu berbunyi kurang lebih intinya adalah ketika perusahaan ditunjuk oleh pemerintah pusat atau daerah itu tidak boleh mengenakan retribusi. Kenapa kemudian kami ngotot? Karena dalam undang-undang dan turunan tidak muncul itu namanya perusahaan apa. Ketika kemudian tidak muncul, otomatis tidak bisa kemudian mereka tidak mau membayar. Kan seperti itu. Ini menjadi persoalan. Tapi kami di daerah tetap akan merosot ini menjadi kewajiban. Apalagi setelah kemarin pemerintah pusat melalui Kemendagri Indramayu hanya 5 yang dibatalkan, tapi kaitan dengan perda retribusi tidak dibatalkan. Jadi pemahaman kami sederhana, Pertamina dengan PLTU tidak punya alasan untuk tidak membayar kewajiban mereka kepada daerah. Nah seperti itu. Karena kami juga sudah melakukan konsultasi ke Kementerian Keuangan Daerah, ke Dirjen Keuangan Daerah berkaitan. Bahkan ya informasi yang kita saat itu ya disupport. Bagus. Nah ini saya juga pengen meyakinkan saja tentang keyakinan, artinya minta kepastian dari Bapak berkaitan apa yang menjadi polemik di daerah, terutama di Kabupaten Indramayu, gitu kan? Karena saya pikir ini angka yang cukup besar, 30 miliar kalau kita bisa ditarik ini kan bisa untuk masukan buat PNI kita seperti itu. Kira-kira minta saran seperti apa nih Pak? Ya, karena kami juga pengen ada kepastian begitu dan kami tetap ngotot walaupun mereka juga saya pikir kebijakan kita sama kan. Undang-undang 8 hanya persoalan interpretasi berbeda ya. Tapi kami berkeyakinan kalau tidak muncul dalam satu ayat pun di situ dalam pasal berkaitan dengan perusahaan apa. Jadi saya pikir tidak ada alasan mereka tidak membayar. Terima kasih. Sedikit terlambat tapi mohon maaf, saya ingin menanyakan atau paling tidak memberikan gambaran ringkas tentang retribusi menara telekomunikasi ini. Susah juga Pak bacanya dari mana, tapi yang saya minta ringkasan dari perjalanan persoalan retribusi menara telekomunikasi. Karena kemarin kita dalam persoalan
LPP hasil pemeriksaan BPK juga tahun 2015 itu tidak optimal, dan kita sebenarnya tahun 2015 sudah merevisi restribusi umum, terutama restribusi menara telekomunikasi, dan sampai sekarang masih ada di belum diperdaerahkan karena masih kemarin setelah dari gubernur dan kementerian masih belum ada jawaban, sehingga memang dalam kemarin di laporan realisasi anggaran semester 1 juga kita mempertanyakan ke kawan dinas perhubungan yang ada resolusi penanganannya itu sejauh mana perjalanan daripada perda resolusi menara telekomunikasi ini, sehingga dalam momen dan kesempatan ini saya mungkin pengen gambaran yang lebih tinggi, karena kemarin kita dihadapkan pada laporan realisasi anggaran dan LPP juga terkendala dengan penarikan itu, sehingga kemarin kalau nggak salah harapan 1,1 M itu masih belum bisa ditambah dalam lidahnya juga. Memang jangankan ini potensinya juga udah mulai kabur, kita bias dengan adanya itu belum jelas. Mohon keterangan yang singkat atau mungkin nggak apa-apa panjang juga dan harapannya. Terima kasih kan bahwa itu sudah selesai. Monggo silakan kalau mau dijemput atau dari juga ini. Tapi mungkin sebaiknya dari eksekutif ya, Diskominfo atau DKD ya, Dinas Keuangan itu berkoordinasi dengan teman-teman di Biro Hukum Provinsi supaya siapa yang akan melakukan penjemputan gitu, kurang lebih. Atau nanti teknis dengan staf nanti setelah selesai acara ini nanti juga saya koordinasikan Pak, supaya apakah mau dikirim dulu atau mau diambil, mau silakan. Yang penting hasilnya sudah ada Pak. Hasilnya sudah ada. Terkait proses evaluasi. Yang maksud Retribusi menara ya, itu 2% dari NJOP PBB kan sudah dihapus. Dia harus didasarkan oleh formulasi penghitungan. Ya. Yang pertama terkait dengan indeks ya, zonasi maupun ketinggian maupun jenis menara. Nah ini adalah salah satu contoh Pak. Salah satu contohnya seperti ini. Jadi misalnya dia dari wilayah pedesaan, ketinggian menara sampai dengan 60 meter atau lebih, 60 meter. Kemudian jenis menaranya menara bersama atau menara tunggal. Itu silahkan beri bobotnya. Kemudian atur perhitungan tarif per kunjungan atau tarif per pengawasan, itu seperti itu. Dasarnya apa tarif per pengawasan? Transport, ya, honor, uang makan, dan ATK. Besarannya silahkan atur monggo di peraturan daerah, itu silahkan. Karena kan kami hanya memberikan contoh saja. Nah kemudian dari hasil tingkat penggunaan jasa itu tadi, zona, ketinggian, jenis, perhitungan tarif dikalikan dengan bobot yang ada, sehingga ketemulah rupiah yang ada, tarif per kunjungan maupun tarif per tahun. Kalau perlu langsung distatekan nanti di formulasinya berapa kunjungan dalam setahun. Tapi cek dulu kira-kira berapa jumlah SDM ini di bawah Diskominfo ya Pak ya. Nah, berapa jumlah pegawai Diskominfo? Jangan sampai nanti di perda diatur dalam setahun 12 kali pengawasan, menaranya ada 300. Ya tak cukup nanti setiap hari masa mau perjalanan dinas kan mungkin. Nggak ada pekerjaan yang lain nanti. Jadi yang masuk akal lah. Jadi cek dulu. Nanti itu Pak. Ada yang lainnya Pak? Baik Pak, masih. Kalau ada yang masih mau bertanya lagi atau mungkin masih penjelasan yang belum jelas, silakan. Ya. Terima kasih aja untuk pendampingan yang ada hasil evaluasi dari provinsi. Hasil evaluasi dari provinsi itu mengklasterkan seperti yang ada di
dengan Menteri Keuangan itu loh. Bapak mungkin kan tahu kan ada surat edaran dari Menteri Keuangan kan? Itu dari situ itu diklasterkan ke tingkat penggunaan jasa. Menara, apa namanya, lokasi menara, ketinggian, jenis, kemudian biaya pengawasan, itu seperti itu. Monggo itu nanti diatur di lampiran. Jadi nanti setelah terbit hasil evaluasi, terbit SK Gubernur, ya, itu nanti atur di lampiran. Seperti ini Pak. Silakan aja nanti apa namanya berapanya monggo silakan. Nah besarannya ini mengacu ke SBU yang ditetapkan kepala daerah. Jadi nggak lagi menggunakan 2% dari ICP PNB. Ada penjelasan yang lebih spesifik dilanjutkan lagi Pak, karena ini kan tadi komunikatif Ya. sambil jalan. Jika ada yang perlu disampaikan lagi Pak, bisa. Kaitan dengan yang menara kira-kira sudah cukup jelas belum? Enggak ada. Bingung-bingung gimana? Bapaknya tidur karena belum baca pandai jadi pelan gitu. Enggak patah terus kami pertanyaannya, padahal belum detail jelas sebenarnya. Gimana Pak? Yang belum tentunya gimana? Yang Jadi intinya terhadap Ranperda Menara hasil evaluasinya sudah selesai. Kami menyetujui evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur atau Biro Hukum Provinsi. Jadi seperti itu. Ini sudah ada emailnya, sudah saya terima Pak. Jadi karena provinsi sudah memberikan evaluasi bahwa dia harus berdasarkan tingkat penggunaan jasa. Ya, seperti itu. Kalau nggak salah, Bapak kan mengatur di Ranperda kan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati kan? ada Ya. ya. Kalau nggak salah kan begitu kan? Ya. Padahal kalau di Undang-Undang 28 tingkat penggunaan jasa kan harus diatur di perda. Kemudian struktur dan besarnya tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif pajak harus diatur di dalam perda. Dia merupakan muatan wajib peraturan daerah pajak maupun peraturan daerah retribusi. Jadi nggak boleh diturunkan lagi ke peraturan bupati. Jadi nanti dari hasil evaluasi tersebut, ya kita ikuti untuk batang tubuhnya. Batang tubuhnya kita ikuti. Kita buat lampiran seperti ini, Pak. Silahkan aja besarannya ditentukan dengan SBU kepala daerah. Itu seperti itu. Apa yang membedakan SBU kepala daerah dan keputusan bupati Pak? Ya itu maksudnya itu keputusan bupati itu SBU itu standar biaya umum itu Pak. Standar biaya umum. Untuk honor berapa besarannya? Itu kan setiap daerah kan berbeda. Yang diatur oleh dalam SPLU hanya honor dan standar biaya honor saja. ada, kan? Maksudnya honornya transportasi, Transportasi, sama mengacunya uang gitu. makannya. Kalau untuk pembobotan yang lain di negara, Kalau pembobotan lain itu masuk bahan buku dari PDI seharusnya. enggak. Dia nanti maksudnya ke lampiran kan? Dalam lampiran. Lampiran. Lampiran itu disertakan dalam perda itu. Ya. Jadi lampiran merupakan bagian dari batang tubuh. Ya. Yang tidak terlepas. Ya, itu satu ya. Dan di kalimat kemarin hal teknis diatur oleh peraturan bupati itu boleh itu, Pak. tidak ada ya. Ya. Cuma memang yang harus dengan SPU itu adalah tadi honor, perjalanan harga satuan ya, Harga satuan. yang harus itu ya. Jadi kalau nggak salah di Ranperda kemarin yang disampaikan itu besaran retribusi itu diserahkan ke peraturan kepala daerah. Kalau saya nggak salah ini, kalau nggak saya terima data ya, betul kan ya? Ada yang masih ingat ya? Betul. Kan ya? Kalau di kami Pak, jangankan 8 bulan Pak, 1 bulan kemarin juga udah ingat. Jadi memang betul Bapak gitu. Rumusan raperdanya itu. Iya, ada memang kalimat itu. Sayup-sayup kan, anak kami juga lupa itu. Pak Priyono juga bukanlah orang yang harus memuaskan dari semua sisi keinginan dari Bapak sekalian.
karena ada bidang yang saya juga spesifik karena memanggil beliau jarang sekali karena terkait dengan pajak dan retribusi. Jadi saya tidak berani mengambil pihak lain yang cuma wakili ataupun akademisi karena ini tentang hal yang sangat teknis di dalam pajak dan retribusi, sehingga Pak Priyono sudah 2 kali dengan saya batal, tapi baru hari ini bisa memenuhi undangan dari kami. Baru sekali mungkin untuk sesi pertama ini kita selesaikan dan kita berikan aplaus dulu Pak Priyono. Selanjutnya kita akan masuk kembali pada pukul 13.30 untuk materi PP 18 tentang OPD. Oke, 1, 2, 3 sekali lagi. Ya, 1, 2, 3. Tunggu. Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebagaimana agenda awal pagi tadi bahwa sesi kedua seyogianya juga kita mulai pada pukul 13.30, tapi karena masih kurang lama dari Jumatnya mungkin agak mundur sampai jam 14.08 menit. Telat 151659939. Nah, sudah ada di anunya, ya tidak perlu dibacakan lagi. Saya pribadi mengenal beliau sejak lama karena ini narasumber saya yang pertama dari era tahun 2003 dan sekarang beliau masih aktif di Kemendagri. Beberapa jabatan sudah pernah dilalui oleh beliau dan terakhir kembali lagi ke Kemendagri setelah ada di kementerian-kementerian sampai ke KPU yang terakhir itu, dan sekarang beliau kembali lagi ke Kemendagri dan sesuai dengan materi yang ada itu tentang PP 18 tahun 2016. Terima kasih Mas Pak Nadi, teman baik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, saya bahagia sekali pada siang hari ini saya bisa bertatap muka silaturahmi dan diskusi dengan anggota dewan yang terhormat dari Indramayu. Kemarin Pak Nadi ini telepon saya, hari ini saya bisa diskusi terkait dengan PP 18. Inilah antara orang hukum dan orang politik, barangkali ada banyak sisi yang tidak pas. Nah, hari ini kita bicarakan perangkat daerah. Nah, ini kan sebenarnya bagi anggota dewan, mohon maaf, saya tidak tertarik dengan ini. Perangkat daerah, dia sangat terkait dengan PP urusan yang dulu 38. Nah, PP urusan belum selesai. Maka memang ini ada masalah nanti muncul. Seharusnya urusan dulu ganti 38 itu baru diganti 41 itu yang 18. Oktober ini harus selesai sekitar 29 PP pelaksanaan 23. Hanya hari ini saja yang selesai, yang lain belum. Nah, kemudian sudah dapat dipastikan bahwa PP ini nanti turunannya adalah ada namanya peraturan daerah, memang di peraturan daerah. Tapi peraturan daerah itu berbeda dengan peraturan-peraturan daerah yang lain yang bisa diinisiatif oleh anggota dewan. Karena dia nanti kalaupun anggota dewan bikin perda pasti sesuai dengan PP 18 ini. Menghitung-hitungnya memang oleh karena itu ya bisa saja sebenarnya untuk kita diskusikan. Nah, ini dia, kenapa masalah ini sekarang kita anggap masalah dengan perangkat daerah ini, SKPD. Kecenderungannya kemarin ini adalah mencantumkan klausul prasa pembentukan oleh undang-undang. Maka sebenarnya
ada benar ada salah memang. Misalnya Menteri Perempuan juga ingin ada dinas perempuan. Kemudian Menteri yang lagi, Menteri KB ingin juga ada dinas KB atau badan KB atau kantor KB. Ini akan membuat bengkak anggaran daerah. Tetapi kalau Bapak jeli melihat, hampir semua undang-undang yang ada kalau nggak bikin dinas di daerah itu ada namanya komisi. Komisi kepolisian, komisi kejaksaan, itu semuanya menyedot anggaran. Maka kelembagaan itu sebenarnya, ini filosofinya, membantu DPR sebagai representasi dari rakyat dalam rangka memberikan pelayanan. Itu intinya. Maka sekali-kali DPRD Indramayu boleh dong sidak ke dinas, ke kantor, ke mana, ke sekretariat. Ngapain mereka? Apa bergerombol, apa bekerja, apa memang apa? Ketika tidak bekerja, mestinya sebagian itu nggak usah dipakai karena kita habiskan anggaran tidak ada manfaat bagi masyarakat. Jam-jam 10, jam 12 masih berkeliaran, lalu apa ya? Output kesehatan di bidang pendidikan, di bidang transportasi, di apapun itu adalah perintah, rangkuti perintah. Ini mestinya ini tidak perlu ada, cukup dalam satu kantor ini kemudian ada kegiatan-kegiatannya di sana. Yang kedua, ada kecenderungan kementerian sektor mendesak pemerintah daerah untuk bikin kantor. Masih ingat sekarang? Kemdagri itu mau bikin namanya Kesbangpol, ya? Pertanyaan sederhana, what for? Itu. Kemudian semua kantor ingin ada. Kalau Kanwil Kumham itu dalam Undang-Undang 23 ada namanya urusan kehakiman, urusan justisi. Itu tidak bisa didelegasikan. Masalah pembinaan hukum nasional nggak bisa didelegasikan, maka dia boleh. Kemudian masalah lagi moneter, BI, keuangan, kemudian bosnya adalah bupati. Bupati itu diberikan kewenangan. Bupati, cara kerja bupati diawasi oleh anggota dewan yang terhormat. Itu semacam itu. Tapi prakteknya beda. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Dewan tidak merasakan sebagai perusahaan, saya bilang sebagai apa namanya, perusahaan di atas dirut itu komisaris. Dewan itu komisaris daerah. Kemudian peningkatan jumlah mentor. Akibatnya apa? Ini malah Satpol PP itu dijadikan sebagai tempat penitipan sebelum PNS. Jadi Anda tidak setuju? Bukan tidak setuju. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan itu harus jelas, clear, sehingga pertanggungjawabannya juga jelas. Oleh karena itu, sampai hari ini, mohon maaf ini teman-teman saya di pusat juga nggak clear dengan konferensi. Kan teorinya teori betul, praktekkan semacam itu. Yang kedua ada pilihan, nah ini betul, opsional. Di sana Indramayu itu apa unggulannya? Maka keunggulan inilah kemudian pariwisata, kelautan, pertanian, industri dan macam-macam ini bisa dengan DAK. Maksudnya
pemerintah tanggung jawab. Artinya DAK itu bisa melebihi DAU. Misalnya bidang kelautan, silakan. Maka dulu anggarannya luar biasa kelautan itu. Ketika Pak Fadil itu sudah mulai digerakkan, tiba-tiba di tengah jalan diberhentikan dan program itu tidak ada. Moderator sendiri. Pak Teguh yang saya hormati, rekan-rekan dari DPRD yang saya hormati, izinkan untuk yang suasananya ini, saya mungkin kepengen kerinci Pak Teguh. Persoalan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 pengganti PP 41 tahun 2007 ini tentang organisasi perangkat daerah. Memang lagi dibicarakan di daerah ini, terutama mungkin tentang ada penggabungan SKPD di sana. Di KPU-an kami sebelumnya nanya betul dari Mas Nanti itu antara Dinas Kebersihan, PU Bina Marga dan Cipta Karya akan digabungkan. Mungkin kami ingin menanyakan tentang perihal DPRD Kabupaten Indramayu, perangkat daerah. Dari definisi yang dikatakan dalam buku dokter ini kan, kita ini bagian dari perangkat daerah. Itu ketika kita perangkat daerah, saya ingin bertanya, kita ini setara dengan apa, dan hak kita juga kita ketika jadi perangkat daerah atau di definisi perangkat daerah itu apa hak-haknya? Mungkin itu dulu. Tapi permasalahannya barangkali itu betul ini. Apakah benar DPRD itu masuk perangkat daerah? Pasti tidak. Tetapi yang masuk ke daerah ini sekretariat. Sekretariat itu kaitannya dengan SKPD. Dia mengundang. Oleh karena itu di Dewan itu ada dua anggaran, Pak Rahmat. Satu anggaran untuk sekretariat, satu anggaran untuk tugas fungsi Dewan. Cuman saja pertanyaan beliau itu ada kaitannya yang disebutkan bahwa DPRD itu sebagai pejabat daerah. Nah itu dia. Ya. Ada yang bisa memahami. Ini disebutkan perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan pembantu Dewan Perwakilan Daerah. Gitu. Bukan. Perangkat daerah itu yang dari awal saya sampaikan tadi ada yang namanya SKPD, Dinas Perhubungan, lalu ada Dinas Sosial, kemudian ada dinas lain-lainnya itu. Tidak lain, tidak bukan adalah membantunya. Iya. Jadi Dewan itu representasi rakyat. Maka kami membuat satu kebijakan. Maka kepala daerah Anda harus mengeksekusi kebijakan yang kami buat. Pak Rahman dan rekan-rekan membuat kebijakan itu. Lalu kepala daerah dibantu oleh perangkat itu. Itu yang disebutkan dengan perangkat. Tahun 45 dia punya aturan main sendiri. Dia punya undang-undang sendiri. Dulu kita sebutkan undang MD 3. Kemudian dia ada presidensi rakyat. Dia punya PP sendiri mengenai kedudukan keuangan. Tidak dicampur. Oleh karena itu ketika kemarin disamakan Pak Abdul Rahman, DPRD itu disamakan dengan pejabat, saya yang termasuk meradang. Karena beliau itu representasi dari rakyat. Sedangkan pejabat ini adalah orang-orang yang didudukkan, siapapun bisa. Saya pun bisa. Tapi Dewan tidak bisa, dia pilihan rakyat.
Pertanyaan inti beliau. Lalu bagaimana posisi kami Pak hari ini? Nah, masalahnya ketika teman-teman saya di Senayan di sana, Pak Abdul Rahman sepakat DPRD itu sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan. Tapi saya paham filosofinya. Unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah itu Pak Abdul Rahman asumsinya bahwa tidak ada kebijakan Bupati Indramayu itu yang tidak diketahui oleh DPR. Itu intinya. Termasuk pengangkatan Iya, personelnya. ya, artinya termasuk seperti itu. Jadi tidak ada satu kebijakan yang tidak diketahui oleh anggota. Oleh karena itu maka ketika masuk ke sana itu disebutkanlah sebagai mitra sejajar. Maka apa permasalahan hari ini? Maka ada namanya pertanggungjawaban APBD itu harus sama-sama dipahami secara sama-sama. LKPD-nya itu juga harus dipahami secara bersama-sama. Kemudian laporan kepada pemerintah mestinya bukan eksekutif tanda tangan sendiri. Karena apa? Karena DPRD juga unsur penyelenggaraan pemerintahan. Itu yang saya bilang tadi, kita belum jelas apa yang mau kita. Celaka lagi yang beliau sampaikan tadi. Di dalam Undang-Undang 23 secara eksplisit disebutkan DPRD sebagai pejabat itu entah dari mana asal muasal, tidak ada headingnya, tidak ada penjelasannya, bunyi tiba-tiba. Saya mengatakan kalau pejabat daerah itu ada pensiun atau ketentuan lebih lanjut dari pejabat daerah diatur dengan PP, itu pun tidak ada. Itu yang saya sebutkan gula-gula. Maka kalau disamakan dengan eksekutif pasti tidak sama. Disejajarkan pasti tidak sejajar. Karena representatif. Tidak ada anggota DPRD perseorangan, nggak ada. Dia pasti lewat partai politik kemudian dipilih oleh rakyat Indonesia. Terkait dengan penetapan perangkat desa didasarkan pada perangkat daerah didasarkan pada perhitungan angka. Nah, yang ingin saya tanyakan nih, bagaimana kalau di tengah perjalanan terjadi pemekaran daerah, itu sudah secara otomatis skornya juga akan turun pada dinas tertentu. Sedangkan penetapan perangkat daerah ini masih relatif baru. Barangkali itu saja Pak, mohon penjelasan. Terima kasih. Makanya itu konsekuensi logis namanya. Satu konsekuensi ketika ada pemekaran, tugas wilayahnya berkurang, beban volume pekerjaan juga berkurang, maka dari tipe A pun bisa menjadi tipe B. Jadi kalau itu saya kira Bu Siti Nurlela kalau itu tidak akan bermasalah, tapi yang tadi kita diskusikan adalah apa ya, itulah pertanyaan Pak Rahmat, itu benar nggak ini dinas atau badan kantor yang kita membentuk ini itu bisa optimal di dalam memberikan pelayanan. Itu sebenarnya. Kalau membekat bagi saya barangkali disitulah pengawasan anggota dewan. Tetapi yang paling penting adalah tadi beliau melihat di PU. Apakah tidak terlalu besar misalnya? Kalau ini digabung misalnya, maka menurut saya kalau tidak mesti kan tidak harga mati. Nanti misalnya terkait dengan penataan kota misalnya, dia punya dinas tata kota sendiri. Saya kira itu pun dimungkinkan. Kan di Batak ada disebutkan sekian dinas. Kalau kemarin itu berapa 16 ya. Ya tapi itu kan maksimal. Indramayu hanya menetapkan 9 bisa saja. Menetapkan 7 bisa saja. Tapi selama ini teman-teman saya di daerah itu ini ada terkait dengan keputusan politik diambil yang maksimal. Di maksimal itu mohon maaf kemarin yang tim-tim sukses itu mendapat jatah di situ, mohon maaf. Sampai 32. Nah itu dia Pak Abdul Rahman. Ini yang saya kira
yang perlu kita duduk bareng dengan para pakar dengan melakukan analisa penduduk, tempat wilayah, kemudian mengenai sumber daya. Apa iya? Kan itu yang tadi awal saya bilang tadi. Anggaran yang Bapak susun setiap bulan itu bukan untuk mereka. Iya, azas-azas saya. Ada beberapa hal ya. Iya. Iya, azas itu apa ya? Etika sebenarnya. Kalau azas itu berbeda dengan etika. Ya, baik Pak. Nah, ada beberapa poin tentang masalah asas ini. Pertama, masalah pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan asas-asas sebagai berikut ya. Masalah usul pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Indonesia masih jauh dari kebangkitan. Kemarin saja Presiden Jokowi, sesuai kalau nggak ada Jokowinya ditanyakan, itu kampanye untuk penyerapan anggaran. Jadi artinya daerah-daerah ini entah persoalan apa yang menggelayuti pemikiran para pimpinan daerah sehingga penyerapan anggaran itu menjadi rendah. Contoh kemarin ada dosen itu DKI 13 triliun dan Jawa Barat 8 triliun. Nah memang masih mengendap di bank. Ini bukan tidak ada uangnya tapi posisinya di bank. Sehingga kepala daerah juga berargumentasi bahwa ini dalam proyek yang memang ada keraguan untuk penyerapan. Ada keraguan dari aspek hukum, aspek penyimpangan dan sebagainya. Sehingga para pimpinan daerah merasa khawatir ketika dilakukan tender lelang dan sebagainya, sehingga mereka tersangkut perkara pidana. Sehingga beberapa langkah pemerintah pusat itu sesungguhnya sudah dilakukan dengan cara menggandeng para Kapolda dari sisi Polri, kemudian Kejaksaan Agung dan KPK untuk memberikan keleluasan kepada pimpinan daerah agar jangan khawatir ketika mereka semua berpedoman pada konstitusi dan aturan yang berlaku, tentu laksanakanlah pembangunan dan seraplah uang dari APBN itu. Nah maka dari itu saya bersimpulan bahwa kemudian pemerintah pusat memangkas anggaran tadi disampaikan sampai berapa persen atau 60 triliun itu barangkali karena memang mubazir. Mubazir telah terjadi pemubaziran terhadap anggaran yang tidak seluruhnya terserap sehingga menggantung di bank dan itu tidak dinikmati oleh masyarakat. Nah, maka ke depan para pimpinan daerah ya sudah seharusnya keseluruhan anggaran itu diserap tentu dengan estimasi waktu yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan. Persoalan lelang, tender yang di penghujung tahun anggaran itu juga harus dipercepat, ditarik ke depan. Saya selalu berusaha bahwa seluruh pekerjaan-pekerjaan fisik ini ditarik ke depan, dan ternyata tidak bisa karena teknis pengumuman lelang dan sebagainya itu mempengaruhi terhadap estimasi waktu untuk menyerap anggaran. Nah, tentu harus ada terobosan-terobosan melalui regulasi, penyederhanaan. Dan saya pikir itulah kunci daripada efisien. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Maka hari ini muncul lagi. Lalu pertanyaan berikutnya adalah apakah ini berapa persen untuk efisiensi, efektivitas dan macam-macam itu? Ini menurut hemat saya ini adalah kondisi yang perlu diperdebatkan sama-sama. Kita cuma nggak dibilang bangkrut Pak Didi. Dibilang wah penyerapan. Gak ada. Itu pas saya dikasihkan uang itu 8M untuk mengkhususkannya baru kali ini berapa 2M. Yang macam-macam. Ya, saya dengar hari ini, mulai hari kemarin di semua kementerian itu anggaran dipangkas sampai 60%. Iya, betul. Nah kalau sudah kayak gitu, sudah negara ini kayaknya sudah di ambang batas kehancuran nih Pak. Hancur, minyak. Tsunami berarti. Tsunami. Pak, yang namanya Uni Soviet, Yugoslavia, ada berapa? Itu kondisinya seperti itu. Hancur. Sampai-sampai Uni Soviet tempo hari itu gaji pejabatnya dipotong. Gaji pejabat. Kita baru bertaraf bahwa 2016, 2017 sampai 2019 pengurangan pegawai. Ini maknanya apa? Itu yang saya bilang. Tapi ini kan semua
pejabat-pejabat kita kan tidak boleh. Kemarin Ibu Sri Mulyani berapa triliun? 130 triliun. Termasuk transfer daerah itu dikurangi 60%. Nah, oke. Transfer daerah 60%, Pak. Jangan-jangan gaji anggota dewan dipangkas lagi? Bisa. Saya nggak tahu. Nggak, artinya wajar anggota dewan wajar mengetahui itu, wajar, sangat wajar, karena anggota dewan kan mengambil kebijakan politik, kasihnya ke infrastruktur diambil. Tapi kembali lagi, saya juga tidak tahu, nggak paham betul hari ini. Termasuk presiden sendiri itu ragu terhadap tugas-tugas polisi dan yang lain. Dibilang jangan kriminal, bukan kriminalisasi sebenarnya. Karena memang tidak bisa dibuktikan ya sudah. Tapi memang perlu. Tapi ketika beliau bicara semacam itu sebenarnya ya sudah intervensi juga terhadap penegak-penegak hukum itu. Padahal kita sendiri ini menegakkan hukum. Jadi apa yang terjadi selama ini adalah Pak Andi. Iya, Mas Andi. Jadi yang hari ini yang terjadi itu adalah, mohon maaf ini kan sebenarnya bupati itu kan nggak ada yang korupsi sih. Bukan. Keuangan yang beliau dapatkan itu kan dari pengusaha-pengusaha itu. Dapat asal ya dapat macam-macam itu ada. Iya, ada macam-macam. Bukan yang lalu keuangan ini kan sekarang mohon maaf ditakut-takutin dengan kejaksaan, dengan Basra, Barreskrim dan macam. Mana mungkin kita bisa membuat sebuah PPHS ketika perangkat daerahnya ini belum final. Sedang amanat konon oleh eksekutif 2017 perangkat ini harus menjadi finalisasi dalam perubahan. Nah, itu yang kita menjadi galau, Pak. Bagaimana menyelesaikan persoalan ini? Tentunya uang yang sudah dibahas 2017 juga berawal dari proses penyusunan musrembang dari desa, kecamatan, termasuk penyusunan RKPD yang sudah disusun. Diperhadapkan dengan SPK yang baru ini, kayak bagaimana? Termasuk waktu, Pak. Saya pikir itu Pak yang paling penting, kita perlu jawaban hari ini. Robah dulu, baru kuat, walaupun itu terlambat atau seperti apa. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Belum berubah. Masih menggunakan perangkat yang kemarin. Itu instruksi itu. Jadi tetap pembahasannya Bapak ini kita bahas apa BPS tetap jadi menggunakan itu instruksi. Ya hari barangkali ini sudah terang hari ini. Jadi tetap pakai yang lama. Untuk 2017. Jadi tidak bisa dipaksakan itu. Walaupun usernya dengan berbeda itu Pak ya? Kan usernya ini kan perangkat yang baru ini. Ya nanti, itu belum, kita masih gunakan yang 2017 masih yang lama itu. Justru itu pertanyaan beliau itu, kalau dirubah ini gonjang ganjing ini belum jadi. Karena apa Pak? Itu terkait dengan PP 38 itu. PP urusan belum selesai. Yang selesai dua ini berangkat. Jadi instruksi itu kalau ditandatangani berarti tidak menggunakan 2017. Kalau ditandatangani sudah belum, sebab kemarin Pak kita juga kenapa bisa ditunda itu oleh eksekutif itu mengharuskan. Kalau memang sekarang tidak, tapi ada Pak sudah ditandatangani oleh kementerian, ada. Sudah naik ke Pak Menteri, tapi kalau ditandatangani hari ini berarti tidak. Oh begitu. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan DPRD, teman-teman sekalian yang sangat kami cintai, inilah sesi terakhir. Silakan mau diapain, nggak ada waktu lagi, sepuas-puasnya.
karena udah hafal dengan beliau. Dia ada kekangenan yang udah lama tidak berjumpa dengan Bu Nunung, dan saya tidak perkenalkan lagi karena beliau juga sudah dari tadi mulai datang ke kita. Jadi mudah-mudahan hari ini bisa mengobati semua kangen, semua kerinduan sama Bu Nunung dan materi dan pembahasan tentang pertemuan APBD 2017. Kepada beliau dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Moderator yang saya hormati, para pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu, Pak Sekwan dan jajarannya. Pada sore hari ini saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan materi terkait dengan keuangan daerah. Topik yang dipilih adalah penyusunan APBD 2017 berdasarkan Permendagri 31/2016. Bapak Ibu, saya sebagai salah satu pejabat di Kemendagri menganggap bahwa penyusunan APBD 2017 sangat sulit untuk Bapak Ibu. Pertama, karena untuk kepala daerah yang baru ya 269 mungkin tidak termasuk Indramayu, itu mereka masih harus menunggu RPJMD karena pelantikan pertama katakanlah misalnya tanggal 17 Februari. Kalau ditambah 6 bulan berarti 17 Agustus mereka baru punya RPJMD ya. Kemudian yang kedua, RKP kita terlambat tahun ini ya. Nah, sehingga mengakibatkan RKPD juga terlambat. Tapi di beberapa daerah saat ini sudah menyepakati bersama KUA PPAS. Sekarang ya, artinya di beberapa daerah. Karena itu maka mungkin kita langsung saja membaca di pasal 3. Ya, pasal 3 Permendagri 31 ini mengatakan bahwa dalam hal peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan dan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana diatur 23/2004 belum ditetapkan, maka penyusunan APBD menggunakan 3841/2007. Dalam hal ternyata tanggal 19 Juni PP yang tadi disampaikan oleh Pak Saiful Bahri sudah ditetapkan. Berarti pasal ini batal untuk PT Giling ya Bapak Ibu ya. Nah, selain itu karena memang di dalam pasal 125 kalau kita baca di PP-nya begitu dikatakan, nanti kita balik lagi ya. Pasal 125 mengatakan pada saat PP itu mulai berlaku, PP 41 tentang UPD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi kalau teman-teman kita yang sudah menyusun KUA PPAS dan disepakati bersama, jelas gak ada gunanya. Angin-angin namanya Bapak Ibu. Cara itu malu Pak. Apa? Ya, pertanyaan tadi kan ini sinkronnya di sini jawaban. Makanya saya bilang sama beliau, saya harus bicara terakhir. Silakan ngomong hantu blau tapi intinya di sini. Iya, pas hantu blau. Jadi kekangenan yang sudah lama. Jadi jelas dalam hal kalau belum berarti tetap berlaku. Tapi kalau sudah ya habis ya dicabut. Nah sekarang kalau misalnya teman-teman kita untungnya Indramayu belum. Nah ini ya alhamdulillah sudah, nggak usah bicara jika maka nggak usah ya. Intinya belum, ya sudah. Sekarang tugas Bapak Ibu adalah menunggu salah dua urusan yang sedang diuji materi itu adalah tentang ESDM untuk garda golongan C dan SMA. Kalau curi dengar itu garda golongan C sudah kembali ke kabupaten kota, ya. Tetapi kan tetap menunggu putusan MK-nya. Tapi PP-nya belum ada. Karena itu di pasal 122 mengatakan pada saat PP 18 ini berlaku, seluruh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang Kesbangpol tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintah umum diundangkan. Artinya ada PP nanti Bapak Ibu. Ya, tapi sekarang ini tidak boleh kosong. Penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah tetap harus ada. Karena itu adalah public service ya. Maksud anggarannya? Ya ini anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kesbangpol
dibebankan pada APBD sampai peraturan mengenai itu keluar. Jadi sampai dengan, mohon maaf, misalnya kasus tahun ini ya, kan Undang-Undang 23 sudah mengatakan SMA berpindah ke provinsi, tapi kan Bapak Ibu tidak boleh cut off gitu loh, harus tetap menyelenggarakannya sampai 31 Desember. Itu Permendagri 52 tahun 2015 ya. Oke. Nah kemudian ini yang mungkin Bapak Ibu harus mempertimbangkan sekali, karena kalau Bapak Ibu memaksa mengambil hak DPRD, karena kalau DPRD membentuk perda itu kan boleh sebelumnya itu studi banding. Halo? Kalau Bapak paksakan untuk menahan dulu dan studi banding dulu, saya yakinkan Bapak Ibu terlambat. Dan kalau terlambat, nanti dibaca nomor 1-2-nya, nomor 3 nih. Dalam hal pedoman nomenklatur perangkat daerah belum ditetapkan sampai batas waktu 2 bulan setelah PP ini berlaku, berarti 19 Agustus. Maka kepala daerah dapat menetapkan nomenklatur perangkat daerah hanya dengan peraturan kepala daerah. Halo? Ya. Berarti di PRD tidak ada peran. Ini PJPP loh Pak, bukan penting. Mas boleh nggak kalau saya tidak disorot terus? Maaf, karena ini juga menjadi bagian harus mumpung untuk dulu. 2017 di metrik anggaran kita tahun 2020 itu menjadi kurang akibat dari urusan SMA SMK kewenangan provinsi. Kaitannya dengan PP 18 Bu, di RPJMD sudah susun. Kembalikan lagi. Bagaimana format ketika RPJMD yang kita sudah susun 2016-2021 ini sehingga menjadi sinkron, karena tadi UA inginnya tuh sudah disusun itu dari musrembang, resep, terus ke AKPD dengan adanya PP 18 tadi, dan saya gembira tadi penjelasannya pakai yang lama, sekarang Ibu yang jawaban yang benar, saya puas tadi ya pembicaraan yang pertama nih Bu, nggak jelas nih. Begitu Ibu bilang begitu, saya nah ini yang cocok. Saya bilang begitu. Ya, alhamdulillah ketemu dulu sudah hampir berapa lama tuh. Jadi mohon syarat RPJMD tadi tuh. Terima kasih Bu. Tuh. Karena di PP, maka hierarki peraturan perundangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan mengatakan Undang-Undang, PP, Perpu, Perpres dan seterusnya, baru perda terakhir ya. Nah, karena ini perda sudah mengatakan katakanlah programnya termasuk yang tadi Bapak sebut 100 ya. Misalnya. Ternyata begitu ada PP, kemudian yang akan bisa dilakukan hanya 95 misalnya. Proposal, Pak ini ada rumah sakit Pak, konstituen saya minta bantuan. Suruh jangan sakit dulu, sakitnya tahun depan, sekarang bikin proposal dulu gitu kan. Tuh 32 tuh. Tapi 39 sudah mulai begini Pak. Maka 14 juga sampai. Tapi hibah tidak bisa, harus dengan proposal. Nah, proposal tadi kalau waktunya Bapak pasnya, tadi yang belum sampaikan, 6 minggu itu harusnya termasuk membahas proposal tadi, gitu loh. Apakah yang konstituen Bapak ternyata sudah tercatat di Pemda, kan nggak perlu 2 dikasihkan yang 1, itulah gunanya dibahas, gitu. Ya? Apanya? No, kalau hibah itu ada di lampiran, dari bukan di APBD-nya, bukan di perdanya. Ya, maksudnya di lampiran itu. Penjabaran ya. Nah, kalau maksud saya, kalau di lampirannya tidak ada. Kalau nggak ada, ya apalagi nggak ada. Kalau nggak ada aja bisa saja nggak dibayar. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Ya ini makanya Pak ya, kalau Bapak mau tahu, ini crucial poinnya ada di butir 8. Bapak mengagung-agungkan yang namanya paripurna, betul? Betul. Bapak betul. Pengambilan keputusan, pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah itu paripurna. Oke? Semua orang ada di situ, kemudian diketok jeger. Katanya tidak benar, saya maaf. Kalau ada salah pasti sudah saya maafkan. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.